menyempatkan waktunya untuk bersyukur kepada Allah. Karena dia bersyukur diberikan nikmat sehat, diberikan kebahagiaan, diberikan rumah tangga, anak-anak yang soleh. Makanya bagian dari syukurnya kepada Allah dia wujudkan di dalam ibadah pada pagi hari. Duha sudah, ya, tasbih sudah. Nah, ini yang disebut dengan orang yang hatinya selamat. Orang yang hatinya husnudzon terus kepada Allah, ya. Wa badanus sabirun. Orang yang bahagia adalah orang yang badannya sabar. Jadi bahasanya disebut dengan bahasanya sabar, tapi badannya itu sangat merespon kepada kebaikan. Enak gitu, badannya tuh diajak berbuat kebaikan tuh enak aja, nggak ada penolakan-penolakan di dalam badannya. Malesnya nggak kelihatan karena udah kalah dengan nawaitunya, udah kalah dengan iktikat dia untuk berbuat kebaikan. Wabadanus sabirun, responnya cepat, niatannya untuk berbuat kebaikan disambut baik oleh badannya. Buktinya dia bersiap-siap pagi ini dia harus seperti apa sehingga jam 8:30 dia sudah bisa menuju ke masjid Al-Hamra. Jadi badannya tuh enak dibawa untuk ibadah. Dan saya sampaikan kembali kepada ibu sekalian bahwa ini tidak semata-mata karena itikat baik kita. Tidak karena semata-mata rasa malasnya itu hilang, tapi ada faktor yang paling penting yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita. Bagaimana pikiran kita menjadi baik, bagaimana hati kita mempunyai i'tiqad yang baik, bagaimana badan kita melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, bergantung dari bagaimana kita memasukkan makanan dan minuman ke dalam perut kita. Ya. Karena salah satu akibat yang paling jelas kelihatan kalau kita memakan makanan yang haram, memasukkan makanan dan minuman yang haram, makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya, yang timbul adalah penolakan-penolakan di dalam diri kita kepada kebaikan-kebaikan. Paham gak nih? Jadi salah satu akibat yang jelas lahir dari orang yang gampang makan, nggak sembarangan makan, adalah badannya berat untuk dipakai ibadah. Responnya nggak bagus, entar, males, entar, ya. Hari ini nggak baca Quran, diikutin. Besok lagi nggak ketemu Al-Quran, diikutin. Besok nggak lagi ketemu Al-Quran. Akhirnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia tidak menyentuh Al-Quran. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia tidak tadarra'u 'inda shabahi. Dia nggak sujud di penghujung malamnya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia tidak melaksanakan duhanya. Dia tidak bersedekah. Karena itu salah satu faktor yang dilahirkan dari perut yang kotor, males ibadah. Barisan kedua semuanya sumringah, ya. Bahagia, kata Sayyidina Ali, itu ada cirinya, ada kelihatan. Kata Sayyidina Ali, as'adun nasi ma lahu qalbun salim. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang hatinya selamat, qalbun salim. Bukan orang yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Yang namanya hidup kan pasti punya permasalahan. Enggak dari sini, dari depan, dari belakang. Enggak dari keluarga, dari ekonomi. Enggak dari ekonomi, dari luar gitu ya. Dari urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi orang yang berbahagia itu bukan orang yang tidak punya urusan. Bukan orang yang tidak mempunyai permasalahan. Tapi bagaimana dia memanage hatinya dalam keadaan nol, dalam keadaan salim, dalam keadaan selamat. Bagaimana caranya? Ridhonya ditaruh di dalam hatinya, ikhlasnya ditaruh di dalam hatinya, ya. Ikhlas, ridho. Kepada siapa dia ikhlas dan ridho? Kepada Allah dia ikhlas dan ridho. Kepada manusia dia ikhlas dan ridho. Jadi udah nggak ada bermasalah apa-apa lagi hatinya. Tadi yang saya bilang, nol. Nggak cuma sekedar dalam keadaan bahagia dia ridho kepada Allah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan memiliki permasalahan pun dia ridho kepada Allah. Fa inna ma'al usri